Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar semuanya, apa kabar siang ini? Alhamdulillah sehat, semangat, bahagia. Ini jadi doa kita semua ya, di masa pandemi ini tetap harus sehat, semangat, dan bahagia, insya Allah ya. Dengan cara apa? Ya tadi, pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Itu ikhtiar untuk selalu sehat. Saudara semuanya, salah satu yang tidak diinginkan oleh kita semuanya adalah bahwa kita semuanya tidak ingin punya musuh. Betul Bu, Pak? Kita tidak ingin punya musuh. Karena kalau punya musuh tersiksa ya, pikiran terganggu ya, hidup tidak aman ya. Tapi mau tidak mau ternyata hidup ini kita punya musuh. Punya musuh yang harus ditundukkan, ditaklukkan. Karena kalau kita tidak menaklukkan musuh, kita yang akan ditaklukkan ya. Jadi dan itu menderita kalau ditaklukkan musuh. Tapi kalau kita menaklukkan musuh, maka kita akan jadi pemenang dan bahagia insya Allah. Nah, siapa saja musuh manusia ya secara umum? Yang pertama adalah setan ya. Setan yang selalu menggoda manusia ya. Jadi setan itu musuh manusia. Dan itu terjadi pada nenek moyang kita, yaitu Nabi Adam. Setan berjanji akan mengajak keturunan Nabi Adam supaya menemaninya di neraka. Nah itu. Jadi musuh kita yang pertama setan. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaitan ya, wala tattabi'u khutuwatis syaitan ya. Jadi setan itu musuh yang nyata bagi manusia. Jangan mengikuti langkah-langkah setan ya. Jadi cara melawan setan pertama jangan mengikuti langkah-langkah setan. Apa saja langkah-langkah setan? Ya, innamal khamru wal maisir wal azlam rizqun min amali syaitan. Mabuk ya, judi ya, mengundi nasib itu amalan setan. Makanya hari ini ya, mabuk atau narkoba itu tidak disenangi ya, ditangkapin semua yang terlibat narkoba karena itu langkah-langkah setan ya. Lalu judi itu pun sama. Jadi jangan sampai kita mengikuti langkah-langkah setan. Kalau kita mengikuti langkah-langkah setan, berarti kita menjadi pengikut setan dan nauzubillah jadi penghuni bersama setan, penghuni neraka. Jadi sekali lagi, cara melawan setan jangan mengikuti langkah-langkah setan. Lalu kita berdoa kepada Allah ya. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun ya. Kita berlindung kepada Allah dari ya setan tersebut, jangan sampai menggoda kita dan jangan sampai menampakkan ya. Jadi penampakan itu bisa jadi karena doa kita jangan sampai ayahdurun, hadir pada diri kita gitu ya. Gitu ya. Jadi sekali lagi lawan setan dengan jangan mengikuti langkah-langkahnya, berlindung kepada Allah supaya tidak menggoda dan tidak hadir pada diri kita. Yang kedua, musuh kita itu ada dalam diri kita, yaitu nafsu kita ya. Ada adawika bijambika ya. Musuhmu ada dalam di antara dada kamu, yaitu hawa nafsu. Jadi nafsu ini kalau Imam Ghazali mengibaratkan seperti kuda Bu, kuda liar dan liar. Artinya kuda liar kalau tidak dikendalikan dia akan merusak penunggangnya ya, akan merusak. Kalau ini mah ditejeh itu sampai jatuh penunggangnya. Dalam film-film cowboy kan ketika ingin menundukkan kuda liar itu kalau tidak bisa menundukkan, celaka yang menunggangnya. Itu nafsu kita. Tapi kalau kuda bisa ditundukkan, subhanallah kan, ibu-ibu ke pasar naik kretek itu membawa barang, betul Bu? Anak-anak ke tempat mainan, kebun binatang naik kuda enak kan? Ketika kuda bisa ditundukkan. Begitu nafsu kita. Kalau nafsu sudah bisa ditundukkan, dikendalikan, itu akan membawa manfaat bagi kita. Gitu ya. Jadi enak hidup ini kalau bisa dikendalikan. Tapi kalau tidak bisa dikendalikan, nafsu ini akan merusak diri kita. Maka cara melawan nafsu adalah kendalikan dan arahkan ya, sehingga membawa kemanfaatan bahagian dari kita ya. Itu nafsu. Yang ketiga musuh manusia itu yaitu sesama manusia yang dengki. Sesama manusia yang dengki ya. Wa min syarri hasidin idza hasad dalam surat Al-Falaq. Kita berlindung pada manusia dengki kalau dia dengki. Jadi otomatis manusia dengki mah pasti ingin membuat celaka sesama manusianya. Mungkin dicontohkan oleh anak Nabi Adam ya, Qabil dan Habil. Qabil dengki kepada Habil karena ingin menikah dengan sesuatu yang sudah dijodohkan oleh bapaknya. Nah, Qabil tidak mau Habil itu menikah dengan Ikrimah lah. Daripada Ikrimah milik Habil, lebih baik aku membunuh Habil, kata Qabil. Itu gerengkian, tidak senang dengan kesenangan orang lain, tidak senang orang lain bahagia. Dia ingin menghilangkan kebahagiaan itu, bahkan ingin menghilangkan orang yang ingin mendapatkan kebahagiaan itu. Jadi membunuh dan membinasakan. Nauzubillah. Jadi orang dengki itu musuh sama manusia. Maka kita pun harus berlindungnya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Kita berlindung kepada Allah dari
orang yang hasad, yang dengki. Dengki itu bisa karena harta, bisa karena agama, bisa karena kekuasaan, atau bisa karena warisan ya, harta. Banyak permusuhan keluarga karena harta. Karena ketika dengki, dia ingin mencelakakan orang-orang yang menghalanginya. Maka kita berlindung dari manusia yang dengki ya, berlindung kepada Allah dan menjaga diri ya, jangan sampai terkena oleh kejahatan orang dengki. Yang keempat, musuh manusia itu adalah, mohon maaf, itu pasangan dan anak, artinya keluarga sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwalakum fahdharuhum. Ayat kata Allah. Hai orang-orang beriman, sungguhnya pada anak-anakmu dan pasanganmu ada yang menjadi musuh bagimu. Nah, jadi mohon maaf ya, kadang bisa jadi suami, istri dan anaknya bisa jadi musuhnya. Ketika apa? Ketika dia tidak bisa membimbingnya. Maka hati-hati, maafkan mereka, kata Allah. Ya. Kain tabu atas kamu takfiru. Jadi maafkan, lapang dada, arahkan mereka. Jadi anak yang saleh. Jadi ya, itu jadi keluarga kita bisa jadi musuh kalau tidak diarahkan dan dididik. Seperti ya dahulu kan Nabi Nuh misalnya yang memusuhinya istrinya. Yang selanjutnya, musuh manusia itu berupa sifat, kata Imam Ali, kebodohan dan kemiskinan. Ya, kemiskinan dan kebodohan itu musuh manusia. Artinya bisa menjadi kerusakan pada manusia. Siap ya? Jadi hati-hati dengan kemiskinan dan kebodohan. Kata Sayyidina Ali, kalau seandainya kemiskinan dan kebodohan itu manusia, aku akan bunuh. Nah, artinya kita jangan sampai menjadi bodoh, ya, karena kebodohan membawa kegelapan. Ya. Tapi ilmu membawa cahaya. Al ilmu nurun, al jahil zalun. Ya. Ilmu itu cahaya, kejahilan itu kegelapan. Jangan sampai disalahgunakan. Al ilmu niron. Nah, ilmu itu niron, nah, itu masalahnya. Sekali lagi gitu ya. Jadi kebodohan, kemiskinan itu menjadi musuh, harus diatasi. Ya. Mengentaskan kemiskinan, mengentaskan kebodohan. Jadi guru itu bagian dari mengentaskan kemiskinan. Itulah saudaraku semuanya. Sekali lagi, mari kita hadapi kehidupan ini ya. Walaupun kita punya musuh, kita arahkan ya. Kalau setan, kita jangan mengikuti langkahnya, berlindung kepada Allah. Kalau nafsu, mari kita arahkan supaya membawa kesenangan. Jangan sampai kita dikendalikan nafsu ya, tapi harus mengendalikan nafsu. Itu nafsu ya. Kalau orang-orang dengki, mari kita berlindung kepada Allah, lalu kita menjaga diri ya. Jangan sampai terkena kejahatan orang-orang dengki. Ya, kalau keluarga, anak istri, mari kita arahkan ya, arahkan. Jadi istri dan anak-anak yang soleh-solehah, insya Allah bukan menjadi musuh, tapi menjadi qurratayun, penenang jiwa. Ya. Kalau kemiskinan dan kebodohan, mari kita berantas ya dengan belajar dan terus berikhtiar supaya tidak kemiskinan dan tidak bodoh. Terima kasih. Dari Bos Kota mengajak wajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.